Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, uh, selamat malam semuanya, selamat malam Pak Dadi. Baik, kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil eksplorasi teks akademik pada artikel opini Bahasa Indonesia di Panggung Dunia yang dipublikasikan oleh Kompas pada edisi April tahun 2022. Baik, kajian ini kami lakukan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang dibimbing oleh Bapak Dadi. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Sianindi, lalu ada rekan saya Muhammad Fajar Prasetyo dan Clarissa Francisca Octavia. Baik, seperti ini daftar isi yang akan menjadi pembahasan kami. Kami bertiga akan bergantian menjelaskan topiknya begitu. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung masuk ke latar belakang dan tujuan eksplorasi teks. Oke. Latar belakang eksplorasi teks ini berangkat dari kesadaran bahwa bahasa Indonesia selain menjadi alat komunikasi, bahasa Indonesia juga memiliki peran strategi sebagai identitas nasional dan sarana diplomasi budaya. Lalu latar belakang yang kedua adalah globalisasi yang mendorong peningkatan perhatian dunia terhadap bahasa Indonesia. Dan artikel ini menjadi menarik untuk dikaji karena menampilkan posisi bahasa Indonesia dalam konteks internasional. Tujuan penelitian ini atau eksplorasi teks ini adalah untuk menganalisa struktur dan unsur kebahasaan artikel, lalu untuk mengidentifikasi nilai keilmuan dan kebangsaan, kemudian untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan isi teks. Pembahasan pertama atau pembahasan selanjutnya pembahasan mengenai struktur teks pada artikel opini tersebut. Secara umum atau hasil dari analisa kami, struktur teks artikel opini ini terbagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama adalah bagian pendahuluan, di mana di sini penulis mengangkat permasalahan tentang usulan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi di ASEAN yang langsung dibantah oleh berbagai tokoh di Indonesia. Penulis juga mengangkat permasalahan bagaimana posisi bahasa Indonesia dalam konteks tersebut. Hal ini ditandai oleh paragraf atau kalimat di dalam artikel opini tersebut. Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyatakan Presiden RI sudah menyetujui usulan untuk mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa di ASEAN. Lalu bagian yang kedua dalam struktur teks artikel opini ini adalah bagian argumentasi dan atau isi. Penulis di sini menyajikan pembuktian dan alasan yang memperkuat posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa besar di kawasan regional dan dunia dari berbagai sudut pandang. Sudut pandangnya mencakup dari sisi historis, hukum, dan linguistik. Dari sisi historis, penulis mengangkat penulis menegaskan bahwa bahasa Indonesia lahir dari bahasa Melayu dan kemudian berkembang menjadi bahasa persatuan sejak Sumpah Pemuda 1928. Hal ini ditandai dari kutipan, bahasa Indonesia telah tumbuh dan berkembang secara sehat, kuat, dan tidak lagi disamakan statusnya dengan bahasa Melayu. Lalu yang kedua dari sisi hukum, penulis menegaskan juga bahwa bahasa Indonesia memiliki dasar yuridis yang jelas yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara. Kemudian yang ketiga adalah dari sisi linguistik. Penulis di sini menghadirkan riset dari etnolog yang mencatat bahwa jumlah penutur bahasa Indonesia jauh lebih besar dibanding jumlah penutur bahasa Melayu. Struktur teks artikel opini bagian ketiga adalah simpulan. Di sini penulis kembali menegaskan pentingnya strategis nasional dan kerjasama diplomatik untuk memperluas fungsi bahasa Indonesia secara global. Sebagaimana dalam pernyataannya, kini tak ada kata lain bagi segenap bangsa Indonesia kecuali melakukan upaya yang lebih agresif tetapi tetap diplomatis. Selanjutnya kami akan membahas unsur kebahasaan pada artikel opini tersebut. Secara umum, unsur kebahasaan dalam teks opini meliputi adverbia, yaitu kata keterangan yang menjelaskan waktu, tempat, cara, atau keadaan yang ditandai oleh kata kini, sering, sebagian besar, dan kadang. Kemudian ada unsur yang kedua yaitu konjungsi, yaitu adalah kata penghubung yang menyatukan klausa atau kalimat agar menjadi logis.
Hal ini ditandai di dalam artikel dengan kata kecuali, tetapi, karena, justru, alih-alih, dan seolah-olah. Yang ketiga adalah unsur kosakata. Di sini penulis memilih pilihan kata baku dan formal yang mencerminkan keilmiahan artikel opini tersebut. Hal ini ditandai oleh kata strategi, diplomatis, konstitusional, dan amplifikasi. Kemudian ada unsur modalitas, yaitu kata yang menunjukkan keharusan atau anjuran dari penulis terhadap pernyataannya. Hal ini ditandai dengan kata harus. Kemudian yang terakhir adalah unsur gaya bahasa, yaitu penggunaan bahasa kias atau imajinatif untuk memperkuat pesan yang disampaikan oleh penulis. Dalam artikel ditandai oleh penggunaan kata agung dunia dan kata mengindonesiakan. Berikut ini adalah contoh penggunaan unsur kebahasaan yang ditemui dalam artikel. Di sini ada beberapa contoh. Salah satunya adalah dalam kalimat kini tak ada kata lain bagi segenap bangsa Indonesia kecuali melakukan upaya yang lebih agresif tetapi tetap diplomatis. Di sini kata kini menggambarkan adverbia waktu, sementara kata kecuali menggambarkan konjungsi pengecualian. Begitu pula dengan kata upaya lain yang tak sektoral tetapi justru terintegrasi harus menjadi agenda bersama. Di sini kata harus menggambarkan unsur modalitas keharusan. Lalu dalam kalimat bahasa Indonesia memiliki kedudukan hukum yang sah sebagai bahasa negara dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Di sini penulis menggambarkan untuk menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan adalah bahasa formal melalui kata kedudukan hukum dan bahasa negara. Gaya bahasa yang digunakan adalah gaya bahasa metaforis yang ditunjukkan oleh penulis lewat frasa bahasa Indonesia di panggung dunia. Seperti itu. Baik, selanjutnya nilai keilmuan pada artikel opini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Setia. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil analisa kami pada artikel bahasa Indonesia di panggung dunia, yaitu dari segi nilai keilmuan pada artikel opini. Pada analisis kali ini, kami menganalisa bahwa terdiri dari dua cabang analisa, yaitu yang pertama bahasa Indonesia sebagai instrumen ilmu pengetahuan. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat berpikir ilmiah dan penyampaian gagasan secara logis dan objektif. Menurut pemapar dari Krida Laksana di tahun 2008, bahasa adalah sistem simbol bunyi yang memungkinkan masyarakat bekerja sama dan berpikir ilmiah. Kemudian di poin selanjutnya yaitu bahasa Indonesia bisa menjadi sarana utama untuk mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan. Kemudian bahasa Indonesia juga bersifat komunikatif dan rasional yang dapat mendukung proses belajar dan penalaran. Kemudian di poin selanjutnya yaitu bahasa Indonesia juga dapat menjembatani ilmu pengetahuan agar dapat diakses masyarakat luas. Dari poin-poin tersebut, merepresentasikan pernyataan dalam artikel yang berjudul Bahasa Indonesia di Panggung Dunia yang berbunyi, bahasa Indonesia telah bertumbuh kembang secara sehat, kuat, dan mampu untuk menyatakan setiap gagasan dan perasaan penuturnya. Kemudian, hasil analisa dari poin berikutnya yaitu bahasa Indonesia sebagai alat transfer ilmu dan kolaborasi internasional. Juga terdapat beberapa poin di poin tersebut, yaitu yang pertama, bahasa Indonesia berperan penting dalam pertukaran ilmu antar bangsa dan diplomasi pendidikan. Melalui program BIPA, yaitu atau Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing, itu telah diajarkan di 47 negara dengan lebih 142.000 pembelajar aktif. Kemudian bahasa Indonesia juga digunakan dalam kerjasama akademik, riset, dan kegiatan budaya internasional. Kemudian bahasa Indonesia juga menjadi sarana soft diplomasi dalam memperkuat hubungan global. Kemudian analisa yang berikutnya yaitu terkait dengan nilai kebangsaan pada artikel opini. Di poin pertama yaitu bahasa Indonesia sebagai simbol identitas nasional. Bahasa Indonesia ini adalah lambang dari jati diri bangsa dan wujud kedaulatan negara. Kemudian bahasa Indonesia juga menjadi ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dari negara lainnya. Dari dua poin tersebut, itu sesuai dengan penggalan kata yang menyatakan status dan fungsi bahasa Indonesia kemudian dikukuhkan secara hukum melalui Konstitusi Negara Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Maknanya,
bahasa Indonesia memiliki kedudukan resmi dan berperan sebagai simbol kebangsaan serta kedaulatan nasional. Kemudian pada poin berikutnya yaitu bahasa Indonesia sebagai perekat sosial dan persatuan. Melalui pernyataan pada artikel tersebut yang berbunyi, hal ini jauh berbeda dengan bahasa Indonesia yang telah berhasil mengikat dengan kokoh ratusan etnik di Indonesia. Dari pernyataan tersebut memiliki makna yaitu bahasa Indonesia menjadi perekat sosial yang menjaga keutuhan bangsa di tengah keberagaman budaya dan suku. Kemudian pernyataan tersebut memiliki beberapa poin, di antaranya yaitu yang pertama, bahasa Indonesia berperan penting sejak Sumpah Pemuda di tahun 1928 sebagai alat pemersatu bangsa. Pada poin kedua yaitu bahasa Indonesia juga mampu menyatukan ratusan etnik dan bahasa daerah dalam satu identitas nasional. Kemudian di poin terakhirnya yaitu bahasa Indonesia dapat membangun rasa kesetaraan dan solidaritas nasional. Kemudian di poin berikutnya yaitu bahasa Indonesia sebagai kebanggaan dan legitimasi internasional. Bahasa Indonesia ini sudah diakui sebagai bahasa penting di kawasan ASEAN bahkan dunia, dan juga sudah diajarkan di berbagai lembaga internasional serta mendapatkan pengakuan langsung dari UNESCO dan dapat mewakili kebanggaan nasional di panggung global. Hal ini dinyatakan dalam artikel yang berjudul Bahasa Indonesia di Panggung Dunia yang berbunyi, ini tak ada kata lain bagi segenap bangsa Indonesia kecuali melakukan upaya yang lebih agresif, tetapi tetap diplomatis untuk memperjuangkan penggunaan bahasa Indonesia di panggung dunia internasional dan global. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya, Claresta. Baik, terima kasih Kak Fajar. Selanjutnya adalah evaluasi kekuatan dan kelemahan teks artikel opini dari sisi argumentasi. Kekuatan dari sisi argumentasi di sini adalah bisa dilihat dari penulis menyajikan argumen dengan susunan alur deduktif yang teratur. Alur argumennya adalah sebagai berikut, dimulai dari pemaparan masalah atau premis awal. Teks dibuka dengan menyajikan klaim dari Perdana Menteri Malaysia pada paragraf pertama, lalu dilanjutkan dengan penyajian kontrak klaim resmi atau fakta tandingan. Jadi dalam bentuk bantahan resmi dari Menlu dan Mendikbudristek Indonesia di paragraf 3. Lalu dilanjutkan oleh pemberian dasar argumen atau bukti pendukung yang disajikan secara sistematis, dasar penolakan melalui bukti hukum, sejarah, dan data yang terdapat pada paragraf 6 hingga 15. Dan diakhiri dengan simpulan atau konklusi logis bahwa Indonesia harus mengambil sikap proaktif, tertera pada paragraf 28. Ini adalah contoh kalimatnya yang ada di paragraf pertama. Dalam keterangan pers pasca pertemuan, Perdana Menteri Malaysia menyatakan Presiden RI sudah menyetujui usulannya. Lalu contoh di paragraf ketiga, bantahan Menlu Retno kemudian diamplifikasi oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim. Selain itu, penulis tidak bergantung pada satu jenis bukti, melainkan melakukan triangulasi dengan menarik data dari berbagai bidang yang saling menguatkan. Menurut Tolmin 1958, semakin kuat dan beragam data yang disajikan, semakin solid pula klaim yang dihasilkan. Pada teks artikel opini tersebut, terdapat 3 jenis bukti yang disajikan. Yang pertama, bukti yuridis. Jadi si argumen diperkuat oleh rujukan pada sumber hukum tertinggi seperti yang dinyatakan dalam teks. Posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, yakni pasal 36 UUD 1945 dan UU nomor 24 tahun 2019 yang dicantumkan pada paragraf 7. Lalu ada bukti historis. Jadi si klaim didukung oleh narasi kebangsaan yang mengakar, merujuk pada fakta sejarah Sumpah Pemuda pada paragraf ke-6. Dan juga ada bukti sosiolinguistik. Jadi disajikannya data kuantitatif dari Etnolog 2021 tentang jumlah penutur dan data jangkauan program BIPA pada paragraf 15 dan 29. Penggunaan bukti yang beragam ini membuat jaminan bahwa bahasa Indonesia lebih unggul dan layak diperjuangkan dan menjadi sangat kuat dan sulit dipatahkan dari satu sisi saja. Selanjutnya, ini adalah salah satu
kalimat yang menyajikan buktinya. Ada di paragraf ke-15, sebagai ilustrasi, hasil riset etnolog pada Desember 2021 mencatat penutur bahasa Indonesia sebanyak 199 juta, sedangkan bahasa Melayu 19 juta saja. Lalu pada paragraf 29, persebaran pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing BIPA telah menjangkau 47 negara dengan lebih dari 142.000 pembelajar aktif. Berikutnya, adapun kelemahan dari sisi argumentasi, yaitu adalah beberapa klaim kuantitatif dan kualitatif disajikan tanpa definisi operasional yang diperlukan. Contohnya adalah rujukan pada data penutur etnolog dan perbandingan klaim tentang penutur Melayu 300 juta yang dibantah di teks pada paragraf 15, tanpa penjelasan apakah angka itu mengacu pada penutur L1, L2, atau macro language, sehingga perbandingan tersebut berisiko menyesatkan. Teks ini juga masih menyisakan sejumlah kelemahan analitis, yaitu membuat klaim kualitatif yang kuat tanpa didukung data kuantitatif yang memadai. Salah satu contohnya adalah pernyataan bahwa banyak anak muda Malaysia yang lebih fasih berbahasa Indonesia atau bahasa Inggris, didasarkan pada fenomena yang dapat diamati, namun kata banyak adalah sebuah generalisasi. Tanpa data survei, klaim ini berisiko menjadi anekdotal. Bagian berikutnya, evaluasi kekuatan dan kelemahan teks artikel opini dari segi bahasa. Dari sisi bahasa, kekuatannya dapat dilihat dari bahasa yang digunakan itu menunjukkan kejernihan struktur, kelugasan diksi, dan ketiadaan ambiguitas. Penulis secara efektif menggunakan ragam bahasa Indonesia formal yang sesuai dengan standar jurnalistik berkualitas tinggi seperti yang diatur dalam PUEBI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2016. Pilihan kata seperti polemik, historis, konstitusi, diplomatis, dan signifikan menunjukkan penguasaan kosakata yang tinggi. Penggunaan leksikon seperti polemik, aplikasi, signifikansi, yuridis, dan diplomatis secara instan memposisikan teks ini sebagai wacana yang berbobot. Adapun kelemahan dari sisi bahasa bisa dilihat dari kebahasaan, yaitu teks menggunakan diksi formal yang tepat, namun ada kecenderungan repetisi yang berlebihan pada istilah tertentu tanpa variasi sinonim. Lebih penting lagi, beberapa tesis diberi pembingkaian yang bernada nasionalistik kuat, misal istilah mendegradasi yang terdapat pada paragraf 14, yang efektif secara mobilisasi domestik tetapi berpotensi mengurangi persepsi objektivitas mata audiens internasional atau akademik. Kita ke bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Di sini kami ada 5 poin kesimpulan. Yang pertama, artikel opini bahasa Indonesia di panggung dunia ini tersusun secara logis, runtut, dan argumentatif. Poin yang kedua, unsur kebahasaannya formal dan memperkuat daya persuasif teks. Ketiga, artikel ini memuat nilai keilmuan dan kebangsaan yang menegaskan peran bahasa Indonesia di dunia. Poin 4, kekuatan teks mencakup argumentasi yang ilmiah, logis, serta penggunaan bahasa yang komunikatif. Kelima, kelemahan teks terdapat pada pembahasan yang masih konseptual dan minim contoh implementatif. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.